Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhayati, NIM 20110100054, kelas B1 KIN. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Namun sebelum kita mempelajari asas-asas dalam bimbingan dan konseling, ada baiknya kita mengetahui apa itu arti bimbingan dan konseling. Secara bahasa, bimbingan dan konseling bersumber dari bahasa Inggris, yaitu guidance and counseling. Guidance artinya memimpin, menunjukkan, atau membimbing ke jalan yang baik. Sedangkan counseling artinya menasihati atau menganjurkan kepada seseorang secara face to face. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arti dari bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam rangka untuk membentuk konseli supaya bisa melakukan pengembangan potensi dirinya maupun memecahkan masalah sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan juga program yang dijalankan oleh konselor. Definisi lain dari bimbingan dan konseling yaitu usaha dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak supaya mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Tujuannya adalah supaya anak dapat memilih, menyiapkan diri, memegang tanggung jawab, dan memperoleh hal yang berharga dari keputusan yang diambilnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yaitu asas dalam bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing wajib berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Misalnya, ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang konseli itu memiliki penyakit HIV yang diidapnya sejak lama. Maka, seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseli tersebut tidak diketahui oleh banyak orang. Asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yaitu asas dalam bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien dalam mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Misalnya, ada seorang peserta didik atau klien yang selalu tidak suka masuk sekolah karena tidak menyukai salah satu mata pelajaran di sekolahnya. Sebagai guru konselor, seharusnya kita harus mengubah sikap atau perilaku konseli tersebut agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu mengembangkan dan membinanya. Yang ketiga adalah asas keterbukaan, yaitu asas-asas dalam bimbingan dan konseling yang menghendaki agar para peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau klien tersebut. Misalnya, jika ada
seorang klien atau konseli yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseling untuk berbicara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya, sehingga konseli dapat berbicara dengan jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. Keempat, asas kekinian, yaitu asas dalam bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan yang dialami dalam masa sekarang, bukan masa lalu dan bukan masa yang akan datang. Misalnya, konselor tidak hanya fokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor juga harus terus memantau perkembangan konseli baik secara fisik maupun psikisnya. Yang kelima adalah asas kedinamisan, yaitu asas dalam bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau konseli yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang secara berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Misalnya, seorang konselor harus mampu mengikuti pergerakan zaman, agar konselor dapat menyesuaikan suatu permasalahan yang ada pada seorang konseli yang semakin kompleks, misalnya keluarga broken home, serta pergaulan bebas di kalangan pemuda. Keenam, asas kemandirian, yaitu asas dalam bimbingan dan konseling yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseli diharapkan menjadi siswa-siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Dalam hal ini, guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Misalnya, ada seorang konselor yang cacat fisik datang kepada seorang konselor. Dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meneruskan kehidupannya. Sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konseli tersebut mengenal dan menerima dirinya dalam lingkungannya dan mampu mengambil sebuah keputusan agar konseli tersebut menjadi diri sendiri yang mandiri. Keenam adalah asas kegiatan, yaitu asas dalam bimbingan konseling yang menghendaki agar para peserta didik dan konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Contoh, seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti ospek atau maba maupun mos bagi siswa baru, agar konseli atau seorang peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Asas yang ketujuh adalah asas keterpaduan, yaitu asas dalam bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan guru pembimbing atau pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini, kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan layanan perlu terus dikembangkan. Contoh, seorang konseli melakukan kerjasama dengan seorang psikologi seks maupun dokter kandungan dan mengundangnya ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada para peserta didik di sekolahan agar supaya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang seks, supaya
tidak terjerat dalam pergaulan bebas. 9. Asas kenormatifan, yaitu asas dalam bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum, dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Contoh, seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan norma-norma hukum dan adat istiadat, sehingga tercipta suasana yang harmonis di antara konseli dan konselor. Karena seorang konselor yang profesional harus bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi seorang konseli. Asas yang ke-10 yaitu asas keahlian, yaitu asas dalam bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Misalnya, apabila ada seorang konselor atau peserta didik yang datang pada seorang konselor, seorang konselor harus bersikap sebagai konselor, bukan bersikap seperti dokter ataupun yang lainnya, yaitu memberikan sepenuhnya semua keputusan pada konseli. Asas yang ke-12 yaitu asas alih tangan, yaitu asas dalam bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan dan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas, atau suatu permasalahan peserta didik atau konseli mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Misalnya, ada seorang peserta didik atau konseli yang mengalami stres karena tidak lulus sekolah. Seorang konselor tidak dapat bertindak sendiri dalam konteks ini. Seorang konselor harus melakukan kerjasama dengan pihak yang lebih kompeten dalam kasus ini, seperti membawa konseli tersebut kepada seorang psikiater ataupun dokter. Asas yang ke-12 yaitu asas Tutpuri Handayani, yaitu asas dalam bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan bimbingan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan serta dorongan kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk terus maju. Misalnya, seorang konselor harus menjadi guru teladan dan guru yang menyenangkan, agar peserta didik atau konseli tidak takut menceritakan masalahnya kepada kita dan mampu mengayomi peserta didik atau konseli. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Sedikit kata-kata untuk hari ini. Orang-orang optimis bukan berarti hidup tanpa kesulitan. Mereka tetap mengalami masalah, tantangan, dan hambatan. Karena itu semua tidak menghalangi langkahnya, tapi justru sebagai kesempatan mereka. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kalimat ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.